Salam Pastor Ya, John, shalom selamat Pak malam Darmawan. Pastor. Selamat malam. Salam Apa sehat kabar Pastor Pak John. Darmawan? Baik-baik Pastor, puji Sehat-sehat Tuhan. ya? Ya, luar biasa Puji Pastor. Tuhan. Amin. Praise the Lord. Praise the Lord. Tuhan Yesus Selamat dulu baik ya ya. Pastor ya, punya menantu orang Korea. Oh ya, puji Tuhan. Ya, selamat dulu Pastor. Terima Tadi kasih Pak tadi Darmawan. aku bicara sama Ibu Gembala kan, kalau Tuhan berkenan lama-lama pindah juga Pastor John sama Ibu ke Korea kan. Jadi nanti Oh Zoom-nya gitu. ini Pastor di Korea, kita yang di Indonesia. Jadi seluruh dunia mencakup ya, Jerman, Amin. Korea Amin. ya kan. Luar biasa. Puji Tuhan. Ya, Ya, amin, amin. praise God. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Ya, shalom buat kita semua. Selamat datang kawan-kawan semua. Selamat malam Pak Lukas, Pak Darmawan sudah bersama kita ya. Salam Oke, Pastor. Bapak Ibu sekalian, mari kita sambut host kita yang luar biasa malam ini adalah Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kita berikan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, shalom. Selamat malam. Ya, shalom. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam Pak Lukas. Pada Tuhan, pada malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama datang untuk berkumpul beribadah di gereja CLCC Zoom online. Kita imani, yakini, percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan Yesus ada beserta dengan kita. Kita yang percaya pada akan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita bisa melambaikan tangan dan kita beri tepuk tangan bahwa Tuhan Praise the Yesus Lord. itu dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom hari Selasa 16 Januari 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Jerman atau Nederland. Yang pertama host saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto, yang kedua worship leader oleh Pastor John Serbunan, yang tiga pembicara yaitu Pastor John Serbunan, yang keempat dua petik Ibu Jaju Lewati Kuswandi dari Surabaya, yang kelima pengumuman Ibu Sian Liang dari Surabaya, yang keenam doa berkat Pastor John Serbunan, dan yang ketujuh selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CLCC online via Zoom hari Selasa 16 Januari 2024. Sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih ya Bapa. Ya Yesus. Pada malam hari yang indah ini kami saudara-bersaudara kembali boleh bersama-sama datang beribadah padamu. Inilah yang menjadi satu keinginan dan kerinduan di dalam hidup kami ya Tuhan. Ya, Yesus. Ada perjumpaan yang indah, perjumpaan yang indah antara kami sebagai anak-anak-Mu bertemu berjumpa denganmu Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kami ini ya Bapa. Bapa, dengan kerendahan hati kami mau datang untuk memuji-Mu, menyembah-Mu dan muliakan nama-Mu. Karena Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ke hadapan-Mu boleh yang harum buat nama-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, kiranya Kau mau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa sepakat sehati, kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalan ibadah Ya, kami ini. Yesus. Maka roh-roh pengurus apapun yang mengganggu ibadah kami tekan di dalam nama. Amin. Kehadiran-Mu ada di tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dan kami akan mulai ibadah kami ini kami ditabiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Pastor John Serbunan untuk memimpin ibadah kami pada malam hari ini. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang sudah mulai ya memimpin ibadah kita di malam hari ini. Dan mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama kita menaikkan satu pujian bagi Tuhan Yesus ya. Tuhan yang luar biasa malam ini, Dia ada di tengah-tengah kita, saudara-saudaraku. Dan saya percaya kuasa mujizat ajaib masih terjadi. Amin ya. Buat kita sekalian. Dan kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Kami datang untuk memuja-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua di malam hari ini. Kami percaya Tuhan,
Jamahan kuasa-Mu sedang terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami perlu kemuliaan-Mu Tuhan memenuhi kami semua malam ini. Hati kami merindukan hadirat-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat, semakin dekat, melekat lagi dengan haleluya. Oh, katakan sama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Bahwa kami lebih dekat lagi, semakin melekat dengan Tuhan. Katakan sekali lagi. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Dengan iman, taruh tanganmu di atas kepalamu, katakan, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dalam segenap hidup kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Sama-sama katakan iman. Berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Tak habisnya kami bersyukur ya Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir dalam hidupku. Kini datang di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Tak habisnya kami bersyukur ya Tuhan, Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
suaramu dan sembah Dia. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Tak dapat ku menghitungnya, terlalu besar, terlalu banyak kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kau yang sembuhkanku, Kau yang pulihkanku, Kau yang menolongku ya Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu sembah Dia. Terima kasih. Bersyukur kepadamu buat kasih setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari katakan sama-sama. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian bagi-Mu Tuhan, haleluya. Segala pujian bagimu, sampai selamanya kami bersyukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Oh, segala pujian, syukur bagi-Mu. Ada kuasa mujizat di hati yang bersyukur. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Doa kami Tuhan, haleluya. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise the Lord. Dan pujilah Engkau Tuhan. Kami tetap memuji menyembah-Mu malam ini. Oke, sampai selamanya Yesus tetap layak disembah. Amin ya. Oke, kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu ini dulu bersama-sama di hadapan Tuhan ya. Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita semua. Amin. Haleluya. Dia ajaib, sungguh ajaib buat kita semua. Haleluya. Oke, kita pujikan pujian ini sama-sama ya. Minum Halo Platinum tiap. Oh yes Lord, yes Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Oke.
dengan sukacita, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yeay, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat suara bersama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan sekali lagi, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Kata-kata berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, sama-sama katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan lagi, Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Baiklah Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita
Untuk sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Weli Hukubun dari kota Jayapura, Papua. Ya baik, makasih Bapak Pendeta. Praise the Lord. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, patut kami memuji menyembah Engkau karena Engkau Allah yang layak dipuji disembah dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan setia menjaga kami, memelihara kami, memberkati kehidupan kami baik jasmani maupun rohani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa di sepanjang pagi, siang hingga pada malam hari ini. Kau sudah menjaga kami, memberkati kehidupan kami sekalian. Selaku tanda ungkapan syukur kami datang lagi kepadamu. Di saat ini kami boleh duduk menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan yang telah kami naikkan kepadamu. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu. Dan di saat yang terindah ini, kami akan diam dan Tuhan akan berbicara kepada kami lewat hamba-Mu Bapak Pendeta John Sarbunan MA, yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena kesetiaan untuk terus setia melayani Engkau, merenungkan firman-Mu dan dapat membagi isi hati Tuhan itu buat kami semua lewat firman Tuhan yang terus disampaikan, diberitakan buat kami baik pagi maupun malam. Tuhan urapi berkati hamba-Mu dengan hikmat pewahyuan pengurapan yang datang dari sorga buat hamba-Mu, isi hati Tuhan boleh disampaikan buat kami semua. Roh Kudus bekerja buat kami, umat-Mu, supaya kami boleh mengerti, memahami kehendak Tuhan lewat firman yang kami baca dan renungkan di malam hari ini. Kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami karena kuasa Roh Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berfirmanlah kepada kami sekalian karena kami telah siap untuk mendengarkannya, bahkan melakukan dalam kehidupan kami. Berkati jaringan yang ada pada kami supaya ibadah ini boleh lancar dan boleh berjalan dengan baik karena kuasa Tuhan memberkati akan semua sarana yang kami pakai di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Weli Hukubun untuk doa yang sangat indah malam ini sebelum kita mendengar firman Tuhan ya. Tuhan memberkati. Besok dua cucunya berulang tahun tanggal 17 Januari. Dan siapa lagi yang belum masukkan nama ulang tahunnya, silakan bisa ya kirim ke layar monitor atau langsung WA ke Ibu Sinta supaya nanti kita doakan apakah hari ini, apakah yang ulang tahun hari ini, ataukah besok, ataukah hari berikutnya ya, bisa masukkan namanya ya, saudara-saudara, supaya kita doakan. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa itu indah sekali. Oke, kepada sahabat kita terkasih Bapak Frans Angki Kuara Emerin, malam ini sudah siap ya. Dengan setelan warna merah juga cakep sekali. Semua pelayan-pelayan Tuhan malam ini semuanya pakaiannya bagus ya, warna merah seragam. Dan nanti setelah firman Tuhan selesai disampaikan, Pak Darmawan Lim akan berdoa ya untuk doa peneguhan firman Tuhan malam hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat sebuah renungan firman Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu sudah dapat ya undangan di dalam grup itu. Sebuah renungan firman Tuhan malam hari ini dalam sorotan tema yaitu kemuliaan Allah dalam baptisan ya. Baptisan itu adalah salah satu dari pengajaran iman Kristen ya, saudaraku. Jadi kalau orang itu mengaku dirinya Kristen, maka dia perlu dibaptis ya. Oke, mari kita akan lihat nats Alkitab kita di malam hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 19. Dan ini ayat ini adalah amanat agung sebelum Yesus naik ke sorga. Dia sudah perintahkan murid-muridnya untuk mereka pergi. Ya, selesai. Mari kita lihat Matius pasal 28 ayat 19. Matius
28 ayat 19, dia mengatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Ada kata baptis ya. Baptislah, lah itu artinya menunjukkan sebuah perintah yang mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, percaya tidak percaya, saudaraku ya, setuju tidak setuju, harus ya dibaptis ya. Dan baptislah mereka, mereka ini orang-orang yang percaya yang baru bertobat. Baptislah mereka dalam nama siapa? Bukan dalam nama pendeta, bukan dalam nama gereja, ya, tapi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, ini adalah 3 pribadi yang muncul di dalam baptisan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi 3 pribadi ini adalah satu kesatuan. Bapa, Anak, Roh Kudus, ya. Satu Allah, Allah yang esa, tapi punya 3 fungsi, sebagai Bapa, sebagai Anak, sebagai Roh Kudus. Ya Bapak Ibu sekalian, Bapa itu yang menciptakan langit dan bumi, bahkan menciptakan kita manusia pada hari ke-6. Namun karena dosa masuk, akhirnya dia merusak tatanan Allah, saudaraku, yang begitu indah untuk manusia, dan akibatnya manusia itu sudah terbuang, sudah terusir dari Taman Eden. Mereka hidup jauh daripada Tuhan ya. Sampai mereka yang sudah jatuh dalam dosa, akibat dosa, Roma 6 ayat 3 berkata, upah dosa ialah maut, yaitu kematian. Nah, waktu manusia berdosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah terputus, hubungan manusia dengan manusia juga terganggu ya. Suami istri mulai saling menyalahkan. Adam waktu ditanya oleh Tuhan, siapa yang menyuruh engkau makan buah itu? Adam salahkan Hawa, Hawa tidak terima, Hawa salahkan ular, saudaraku ya. Mulai di situ hubungan manusia terganggu dan mereka punya anak, Kain dan Habel. Saudara, terjadilah pembunuhan pertama kali di bumi ini, saudaraku ya. Itu dimulai suatu dari penciptaan manusia. Saudara lihat itu akibat dosa, dia mengakibatkan sesuatu yang sangat fatal sekali. Maka oleh sebab itu Yesus datang ke dalam dunia ini, saudaraku, untuk menyelamatkan manusia berdosa ya. Jadi manusia dengan manusia hubungannya terganggu, juga dengan alam semesta juga terganggu. Maka ada musibah, banjir, malapetaka, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, dan lain sebagainya. Itu sebagai akibat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Tapi Yesus, dia datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia berdosa. Ya, dia memulihkan hubungan manusia dengan Allah lewat kematiannya di atas kayu salib. Dia tergantung di antara langit dan bumi. Artinya dia mendamaikan bumi dengan sorga. Dia mendamaikan, menghubungkan manusia berdosa yang sudah terhilangkan, kehilangan kemuliaan Allah, hubungannya kembali dipulihkan. Itulah kematian Yesus di kayu salib. Dan setelah dia bangkit, dia naik ke sorga, dan dia menjanjikan Roh Kudus sebagai roh penghibur, roh penolong, ya saudaraku, roh kebenaran yang menuntun kita ke dalam kebenaran. Jadi Yesus menyelamatkan, Roh Kudus memulihkan, membaharui. Amin ya. Jadi luar biasa, Bapa menciptakan, Yesus menyelamatkan, Roh Kudus menghibur dan memulihkan. Wow, itu luar biasa. Oke, mari kita akan lihat, saudaraku ya, kemuliaan Allah dalam baptisan. Ini indah sekali, saudaraku ya. Dan mari kita lihat hal-hal ini luar biasa. Saudara yang kasih Tuhan, kemuliaan Allah dinyatakan dalam baptisan. Amin. Dinyatakan dalam apa? Baptisan. Karena itu adalah perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk menggenapi seluruh kehendak Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang tetap menyertai orang percaya selama-lamanya. Jadi pada waktu Yesus datang ke Sungai Yordan saat Yohanes sedang membaptis orang-orang di Sungai Yordan, dan Yohanes mencegah dia. Yohanes bilang, biarlah engkau yang membaptis aku. Yesus bilang, tidak. Aku harus melakukan ini. Demikianlah hendaknya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Di mana seluruh kehendak Allah digenapkan? Di dalam baptisan itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Allah dinyatakan dalam baptisan. Karena itu adalah perintah Tuhan untuk menggenapi apa? Seluruh kehendak Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tetap menyertai orang percaya selama-lamanya. Jadi
Hasil dari orang percaya yang dibaptis, Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu selama-lamanya. Jadi bukan cuma namanya diakui dalam kerajaan sorga, tapi orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dia mengalami penyertaan Tuhan. Siapa percaya di tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan Tuhan? Lambaikan tangan. Siapa percaya di tahun 2024 Tuhan menyertai kita sampai nanti kita mengakhiri tahun 2024 ini. Siapa percaya Tuhan menyertai kita di tahun 2024? Amin. Dan siapa percaya juga di tahun depan lagi 2025, siapa percaya Tuhan menyertai kita? Lambaikan tangan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Immanuel, Allah menyertai kita selama-lamanya. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, dan hal ini dapat kita lihat, saudara-saudaraku, kemuliaan Allah dalam baptisan dapat kita pelajari di dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 3 ya. Nah, malam ini kita sudah masuk di Kisah Rasul 19. Tadi pagi kita baru menyelesaikan Kisah Rasul 18. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara bisa mendapatkan khotbah pengajaran ini secara berurutan ya. Seperti kalau saudara lihat ada drama berseri atau film berseri. Nah, kita semua mengikuti selaku ibadah Zoom ini ada khotbah secara berseri ya. Dan saya katakan tahun 2024 ini tema yang kita usung, yang kita angkat yaitu kemuliaan Allah, saudaraku ya. Dan ini sesuai dengan apa yang dicanangkan pemerintah untuk tema nasional, Natal nasional di bangsa kita, yaitu bangkitlah menjadi teranglah, saudaraku ya. Jadi saudara, kemuliaan Allah telah dinyatakan, saudaraku ya. Oke, mari kita akan perhatikan siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah ini dari ayat-ayat ini, Kisah Rasul 19, ayat 1 sampai 3, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut, kita akan dapati ada 3 kebenaran. Amin, saudaraku. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudara-saudara? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam baptisan. Jadi, saudara-saudara, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam baptisan? Ada, saudaraku ya. Terbukti waktu Yesus dibaptis, saudaraku. Pada saat dia keluar dari air, ada sebuah pengakuan dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan pada saat Yesus dibaptis juga, tiba-tiba Roh Kudus datang dalam bentuk burung merpati, duduk di atas pundak Yesus ya. Dahsyat sekali Bapak Ibu sekalian, kemuliaan Allah dinyatakan dalam baptisan. Saudaraku, dan inilah saudaraku waktu Yesus berjalan keliling sampai berbuat baik, dia menyembuhkan orang sakit, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan. Mereka bertanya, Yesus, kamu dapat kuasa ini dari mana? Yesus tidak langsung menjawab pada pokok intinya. Dia tanya balik kepada mereka. Dia bilang, dari mana baptisan Yohanes? Mereka bingung. Mereka merasa ini merupakan sebuah jebakan, saudaraku, ya. Tapi ini benar-benar Yesus ini membuka pikiran mereka bahwa penting dibaptis itu, saudaraku. Dan mereka bingung. Mereka bilang, kalau kita jawab dari Allah, nanti mereka bilang, kenapa kalian tidak percaya kepada Yohanes? Tapi sebaliknya, kalau kita bilang dari manusia, mereka takut jangan-jangan orang banyak melempari mereka dengan batu karena mereka lihat Yohanes sebagai satu sosok yang berpengaruh luar biasa. Ya, satu sosok yang benar-benar Tuhan menyertai Yohanes. Dan oleh sebab itu ketika dia berkhotbah, orang-orang banyak bertobat dan memberi diri mereka dibaptis di Sungai Yordan. Saudara, dari ayat ini yang Yesus sampaikan kepada mereka, dari mana baptisan Yohanes? Karena mereka tanya, kamu dapat kuasa ini dari mana? Nah, itulah baptisan air itu penting, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita pelajari tentang baptisan. Ada 3 jenis baptisan. Pertama adalah baptisan air. Itu adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat, ya. Orang yang bertobat lahir baru itu dia menerima meterai pengampunan dosa. Itu baptisan air. Lalu setelah dia menerima baptisan air, ada baptisan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus untuk apa? Orang itu menerima kuasa Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa, katakan kuasa. Kapan? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, saudara, orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, itu mereka menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berkata-kata, ya. Kemarin kita sudah pelajari seorang yang bernama Apolos, seorang yang diberikan karunia berkata-kata, ya, fasih berbicara. Dan kemudian dia juga mahir dalam
soal-soal kitab suci, Bapak Ibu sekalian. Jadi keuntungan orang mengalami baptisan Roh Kudus ini banyak sekali. Dan salah satu tanda orang dibaptis Roh Kudus itu dia berbahasa roh atau berbahasa lidah. Dan orang ini akan penuh dengan karunia-karunia roh. Ada karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, karunia penglihatan, karunia memimpin, karunia melayani, karunia menasihati, dan banyak sekali. Ada 9 karunia. Nah itu Bapak Ibu, setelah baptisan Roh Kudus ada baptisan yang ketiga, yaitu adalah baptisan api. Ya, baptisan api ini, saudaraku, ini dipakai Tuhan untuk apa? Memurnikan kita semua. Baptisan api ini adalah meterai untuk seseorang menerima pengudusan diri. Jadi ketika Tuhan melihat ada banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan izinkan masalah terjadi. Tuhan izinkan persoalan terjadi supaya apa? Membuat orang itu menyadari bahwa dia perlu merenungkan, dia perlu menyadari, dia perlu introspeksi. Kalau ada dosa, dia perlu minta ampun, saudaraku. Jadi seperti emas, itu dikatakan emas yang murni, emas yang tulen. Saudaraku, emas itu dia harus, logam itu dia harus dibakar dalam api. Sampai semua karatan-karatan, sanga-sanga, kotoran-kotoran lepas dari logam itu, saudaraku. Sehingga yang tinggal adalah emas yang murni, emas yang mulia, saudaraku. Ya? Dan emas itu nilainya tinggi sekali setelah dia melewati api itu. Nah, mungkinkah hari-hari ini saudara-saudara melewati baptisan air atau baptisan Roh Kudus atau baptisan api? Ya, di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu, dalam bisnismu, bahkan dalam kesehatanmu. Saudara-saudara, tujuannya supaya Tuhan memurnikan kita semua. Ya, ingat yang lalu saya sudah sampaikan dalam khotbah saya waktu acara Natal tanggal 9 kemarin. Yang tema yang kita angkat adalah kemuliaan Allah. Saya berkata bahwa tidak ada kemuliaan tanpa salib. Salib itu bicara penderitaan, bicara kesengsaraan, bicara kita pikul salib. Kita benar-benar mengalami suatu penyangkalan diri. Saudaraku ya, kita pikul salib sangkal diri, saudaraku. Tapi ingatlah saudaraku ya, di balik salib itulah ada kemuliaan Tuhan. Di balik salib itulah ada kemenangan. Puncak kemenangan Yesus itu ada pada saat dia mati di atas kayu salib, saudaraku. Itulah sebabnya Yesus diberikan nama di atas segala nama. Dan oleh nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas, dan segala yang ada di bumi, di tempat di mana kita berdiam saat ini, bumi ini, dan di bawah bumi, yaitu di dalam air, saudara. Ya, indah sekali. Dan setiap lutut bertelut, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku. Jadi kalau hari ini engkau mengalami masalah, engkau mengalami problem, engkau mengalami persoalan, ingat saudaraku, itu ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan bagi saudara saya. Ini bukan blessing in disguise. Ini bukan berkat yang terselubung, bukan. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian, di balik penderitaanmu, kesukaran, kesengsaraan, di balik setiap air mata ini, Tuhan sedang membentuk engkau. Mungkin saudaraku, Tuhan melihat sikap hatimu masih angkuh, masih sombong, masih keras kepala, masih tegar tengkuk, masih tidak taat pada Tuhan. Tuhan izinkan masalah terjadi. Supaya apa? Engkau sadar, oh aku butuh Tuhan. Aku perlu Tuhan. Di saat suamiku tidak bisa menolongku, di saat istriku tidak bisa menolongku, di saat anakku tidak bisa menolongku, di saat orang tuaku tidak bisa menolongku, di saat kakak beradik tidak bisa menolongku, di saat saudara bersaudara sekandung sepupu tidak bisa menolongku, di saat teman baik, sahabat dekat, bahkan yang paling dekat pun tidak bisa menolongku, aku tahu Yesus yang menolongku. Bahkan di saat dokter pun tidak bisa menolongmu, Yesus yang bisa menolong saudara saya. Katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita ini perlu Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Yesus bilang di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, alias Gatot. Tahu Gatot ya? Gagal total. Maka itu Daud berkata dalam Mazmur 73 ayat 28, sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau, saudaraku. Lihat orang-orang yang jauh daripada Tuhan, hidup mereka tidak akan pernah tenang dan bahagia. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, Daud berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin.
hatimu damai di tengah-tengah engkau mengalami persoalan, pergumulan, masalah, penderitaan, kesesakan. Engkau bisa tenang, engkau bisa damai, engkau terhibur. Engkau tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang frustrasi. Saudaraku, kenapa? Karena engkau sedang dekat dengan sumber kekuatan di saat engkau lemah. Engkau sedang dekat dengan sumber pengharapan di saat engkau putus asa. Engkau sedang dekat dengan sumber penghiburan di waktu engkau susah dan sedih. Engkau sedang dekat dengan Tuhan, sumber dari segala sumber yang kau butuhkan. Katakan amin, ya. Karena itu Bapak Ibu, malam hari ini saya mengajak kita semua, ayo kita lebih giat bagi Tuhan. Lebih giat kepada Tuhan. Orang tidak setia, aku tetap setia. Orang tidak taat, aku tetap taat. Orang tidak mengasihi Tuhan, aku tetap mengasihi Tuhan. Orang tidak melayani, aku tetap melayani. Itu namanya Bapak Ibu, engkau mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kehidupanmu. Dan siap-siap saudaraku, sebentar lagi akan tiba saatnya. Saat Tuhan bertindak memulihkan keadaanmu, orang akan berkata, wow, aku nggak nyangka ya, kok bisa dia mengalami kesembuhan, kok bisa ya dia mengalami pemulihan, kok bisa dia mengalami pertolongan Tuhan. Itu adalah cara Tuhan, itu adalah kemuliaan yang Tuhan nyatakan bagimu. Amin. Alkitab berkata dalam Mazmur 126, ketika Tuhan memulihkan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Soal pernah bermimpi? Saudaraku, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah memulihkan orang-orang ini. Dan orang-orang ini saat ini sudah ada di sini. Mari kita lambaikan tangan bilang, itu saya ya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Dere Gusti ora rugi nyatane, dere Gusti soyo ayem atine, sanyatane wae, uripku munda berkati. Amin. Ikut Yesus tidak rugi selaku. Yang rugi kalau mereka tidak ikut Yesus dengan setia. Bapak Ibu, kesetiaan kita ini penting ya. Tahun lalu kita sudah bicara tentang everlasting faith, yaitu tahun iman selaku ya. Iman dari kata emun, yaitu kesetiaan. Dan saya percaya kesetiaan kita itu sangat bernilai di mata Tuhan ya. Anda lihat Abraham karena kesetiaan dia diberkati Tuhan luar biasa. Daud juga karena kesetiaan dia kepada Tuhan, Tuhan berkati Daud juga luar biasa. Dan orang-orang percaya soal di zaman Alkitab, selaku di perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan di zaman gereja akhir zaman ini, orang-orang setia engkau dan saya ini bernilai di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan perhitungkan semua jerih payah saudara. Jangan takut. Semua itu ada nilainya, saudaraku. Semua itu ada upahnya. Gusti ora sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan lihat perjuanganmu, Tuhan lihat kesetiaanmu, ketaatanmu. Tuhan perhitungkan, Tuhan suruh malaikat catat apa yang dia lakukan. Dia melayani dengan baik, dia mempersembahkan persembahan, catat semuanya itu. Dan suatu hari ketika kita ketemu dengan Tuhan, wow, semua catatan-catatan kita di buku kehidupan dibukakan Tuhan. Wow, dan betapa bahagianya ketika kita melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan semasa kita hidup ini, Bapak Ibu ya. Oke, mari kita akan lihat, saudaraku. Haleluya. Kita sudah sampai di mana tadi? Pasal 1 belum, Pak John? Oke. Ya, oke ya. Dapat kita pelajari. Oh, haleluya. 3 kebenarannya, Pak John. 3 kebenaran ya. Oke, praise Ya. the Lord. Kebenaran yang pertama, Ya. Haleluya. Oke, ini dia. Nah, ini kita akan lihat ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam baptisan. Mari kita lihat, saudara-saudaraku ya. Sudah kita akan pelajari. Wow. Oh, my God. Oke. Ini kok saya belum catat poinnya ya. Oke, tidak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan. Mari kita lihat yang pertama di ayat yang Kisah Rasul 19 ayat 1. baik, terima kasih. Kisah para Rasul 19 ayat 1 yang mengatakan, ketika Paulus masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik ketika Apolos masih di Korintus. Apolos ini siapa? Apolos ini orang Yahudi yang kemarin saya sampaikan ya. Dia adalah seorang yang fasih berbicara dan dia juga seorang yang mahir dalam soal-soal kitab suci.
Hanya saja pengetahuan dia terbatas. Dia hanya mengetahui tentang baptisan Yohanes. Tetapi lihat sini, Paulus sudah menjelajah ya daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Jadi yang pertama yang kita perlu pelajari tentang kemuliaan Allah di dalam baptisan apa, saudaraku ya? Yang pertama adalah memiliki hati yang rindu untuk melayani jiwa-jiwa. Catat ini baik-baik ya. Yang pertama, memiliki hati yang rindu melayani jiwa-jiwa. Ya, jiwa-jiwa, saudaraku. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau supaya banyak jiwa mereka bisa melihat akan kemuliaan Allah di dalam baptisan, dan saudara sendiri ingin melihat kemuliaan Allah dalam baptisan, yang pertama Tuhan ingin saudara saya memiliki, ya saudaraku, memiliki kerinduan untuk melayani jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa ini, saudaraku, apakah itu adalah teman kita, saudara kita, apakah itu adalah tetangga kita, apakah itu adalah kenalan kita, orang yang baru saja kita jumpai, saudaraku. Milikilah hati yang rindu melayani jiwa-jiwa itu, saudaraku. Karena jiwa-jiwa ini berharga di mata Tuhan. Ya, saudara-saudara, Anda lihat Paulus menjelajah daerah-daerah pedalaman. Ini karena apa? Dia rindu melayani jiwa-jiwa. Dan saya percaya jiwa-jiwa yang dia layani itu, akhirnya apa, saudaraku? Mereka memberi dirinya dibaptis, ya. Kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, ya. Oke, ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat, saudara, yang kedua, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya. Yang kedua, wow, ini saya belum catat poinnya juga, tapi nanti saya akan jelaskan. Kita lihat di dalam ayat yang kedua, Kisah Rasul 19 ayat yang kedua. Kisah Para Rasul 19 ayat 2, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka jawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara terkasih Tuhan, ini Paulus tanya kepada mereka, saudaraku. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Jadi poin yang kedua apa, saudaraku? Yang kedua, selain memiliki kerinduan untuk melayani jiwa-jiwa yang terhilang, yang kedua Tuhan mau, saudara, kalau kita ingin melihat kemuliaan Allah dalam baptisan, Tuhan mau kita menerima Roh Kudus, ya. Saat kita menjadi percaya. Amin, saudaraku, ya. Menjadi percaya dan kemudian kita dibaptis air itu baik, tapi jangan lupa kita perlu juga menerima baptisan Roh Kudus, ya. Saudara, ketika kita membuka hati menerima Roh Kudus, maka disitulah kita menerima meterai kuasa Tuhan. Amin, ya. Saudaraku, jadi saudara, ini penting Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita menerima Roh Kudus. Nah, siapa Roh Kudus itu, saudaraku? Roh Kudus itu adalah Roh Allah, ya. Yohanes 4 ayat yang ke-24 berkata, Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan Roh Kudus itu siapa? Yang kedua, selain dia Roh Allah, dia adalah juga Roh kebenaran, ya. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14, Yohanes 16, dia ini akan menuntun kita ke dalam kebenaran. Dan kemudian siapa Roh Kudus? Dia adalah Roh penghibur yang akan menghibur saudara dan saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi malam hari ini Tuhan minta jangan ada satu pun yang menutup hati bagi Roh Kudus. Roh Kudus itu satu pribadi, saudaraku. Roh Kudus bisa sedih. Roh Kudus juga, saudaraku, bisa menjadi kecewa, saudaraku, ya, karena dia adalah pribadi. Dan karena itu Bapak Ibu, mari kita kasihi dia, kita cintai dia, saudaraku, karena dia ini adalah pribadi Allah, ya. Allah Roh Kudus ini, saudaraku. Nah, saudara, dan kita ini adalah tempat kediaman Roh Kudus. Ya, tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus, dan Roh Kudus mau berdiam dalam diri kita. Jadi kalau orang tanya bahwa di mana sesungguhnya alamatnya Tuhan tidak jauh. Alamat Tuhan itu ada di dalam hatimu dan hatiku, ya. Jadi orang yang mengerti bahwa dia adalah alamatnya Tuhan, kenapa engkau harus susah, kenapa engkau harus sedih, kenapa engkau harus takut, kenapa engkau harus putus asa, kenapa harus engkau bimbang, kenapa harus engkau dalam keadaan mengalami hal-hal yang membuat engkau khawatir. Tidak perlu, Bapak Ibu sekalian. Kalau engkau sadar Roh Kudus ada di dalam dirimu, maka saya percaya Bapak Ibu engkau tidak akan takut, tidak akan sedih, tidak akan susah, ya. Roh Kudus akan menghibur engkau, menolong engkau dan saya. Amin. Saudara, malam hari ini berapa banyak saudara yang merindukan Roh Kudus dalam kehidupanmu? Lambaikan tangan.
Amin. Kita butuh Roh Kudus. Dan karya Roh Kudus inilah membuat gereja itu lahir, saudaraku, ya. Dan Roh Kudus inilah yang saudaraku melahirkan gereja. Saudaraku, tanpa Roh Kudus, kekristenan kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Dan gereja akhir zaman akan berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dan sebagaimana Pentakosta pada saat murid-murid Yesus mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, soal mereka dipenuhi Roh Kudus, dan salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus, dia mulai berglosolalia, dia mulai berkata-kata dalam Roh. Itu adalah tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, ya. Luar biasa. Jadi setelah baptisan air, baptisan Roh Kudus itu penting. Saudara saya, supaya kita ini berjalan dalam kuasa Tuhan. Saudara, ini penting sekali, saudaraku. Nah, Roh Kudus ketika datang memenuhi hati dan hidupmu, saudaraku, Roh Kudus itu akan berdoa kepada kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus akan menyelidiki apa yang ada di dalam isi hati Allah, dan dia akan beritahukan kepada kita, saudaraku. Dan Roh Kudus akan menuntun kita, saudaraku, untuk kita makin hari makin mengerti pikiran-pikiran Tuhan, ya. Saudara, siapa yang bisa mengerti pikiran Allah? Tidak ada seorang pun yang bisa mengerti pikiran Allah. Hanya Roh Kudus yang bisa mengerti pikiran Allah, dan ketika itu dia memberitahukan kepada kita sekalian. Siapa yang bisa mengerti isi hati Allah? Tidak ada yang bisa mengerti. Roh Kudus akan mengartikan, Roh Kudus akan memberitahukan itu kepada kita sekalian. Nah, saya mau bilang buat kita semua pada malam hari ini, bahwa isi hati Tuhan dan pikiran-pikiran Allah, perkataan Allah itu ada di dalam firman-Nya, ya. Firman itu perkataan Allah, dan firman itu adalah isi hati Allah. Firman itu adalah juga pikiran-pikiran Allah, saudaraku. Jadi kalau kita baca firman Tuhan tanpa Roh Kudus, kita tidak akan mengerti. Satu contoh, ya, perhatikan baik Nikodemus. Kurang apa Nikodemus? Seorang pemimpin agama Yahudi, seorang ahli Taurat, ya, dia ahli dalam kitab suci. Ya, saudaraku, bahkan dia juga seorang yang berpengaruh, saudaraku. Orang Farisi itu mereka punya pengaruh yang luar biasa. Mereka golongan masyarakat kelas 1, ya. Itu di dalam kebudayaan masyarakat Yahudi. Tapi Yesus berbicara kepada dia hal-hal yang sederhana, dia tidak paham. Yesus bilang, Nikodemus, aku bicara kepadamu hal-hal yang sederhana, tapi kamu tidak bisa mengerti. Bagaimana kalau aku bicara tentang hal-hal yang lebih dalam, yang spesifik, kamu tambah bingung lagi. Makanya Yesus bilang apa? Kamu harus dilahirkan kembali, ya. Suatu apa yang dari roh adalah roh, dan apa yang dari daging adalah daging. Nah, karena itu Bapak Ibu lihat, ya, orang-orang teolog yang liberal, mereka sudah tidak percaya mujizat lagi. Apalagi teologi yang saudara-saudara, mereka teolog yang tidak mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Mereka pakai kekuatan akal mereka, saudaraku. Mereka tidak akan pernah bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Pengetahuan mereka hanya terbatas, mereka hanya sampai di situ saja. Tapi kalau kita dengan Roh Kudus akan menuntun kita makin memahami makin dalam tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sekalian. Katakan amin, ya. Oke. Mari kita akan lihat yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang ketiga, ya. Kita lihat yang ketiga, haleluya. Oke. Ya, kita lihat yang ketiga. Sudah sampai yang ketiga, ya, betul, ya? Ya, ketiga Pak John. Oke, sip. Ayat yang ketiga. Oke, mari kita lihat yang ketiga. Ya, jadi yang kedua tadi kita perlu membuka hati untuk menerima Roh Kudus, ya, di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, mari kita lihat ini di ayat yang ketiga. Silakan Pak Frans Angki. Kisah para Rasul 19 ayat 3 yang mengatakan, lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah yang kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Amin. Dengan baptisan Yohanes, ya, baptisan Yohanes ini kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ayat yang keempat, baptisan Yohanes ini hanya bagi orang-orang yang telah menjadi percaya, mereka baru bertobat, ya. Ini baptisan Yohanes. Tapi baptisan Roh Kudus itu penting, saudaraku. Jadi jangan hanya sampai di baptisan Yohanes saja. Saudara masuk pada baptisan yang kedua, yaitu baptisan Roh Kudus. Jadi poin yang ketiga, kemuliaan Allah di dalam baptisan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita memahami, ya, memahami lebih dalam lagi dari sekedar baptisan Yohanes ini, ya, saudaraku. Jadi
memahami firman Tuhan lebih dalam lagi. Jangan sampai hanya di baptisan Yohanes saja. Yang bertobat itu adalah itu merupakan hal yang mendasar sekali ya. Itu merupakan dasar yang paling bawah untuk kita mempelajari tentang iman Kristen itu. Nah, nanti setelah baptisan Yohanes ini, yang kedua, saudaraku, itu ada lagi pelajaran tentang yang namanya penumpangan tangan, kemudian ada lagi yang namanya karunia-karunia roh, kemudian ada lagi yang namanya, saudaraku ya, tentang ini pengudusan, holiness, sampai kepada nanti kedatangan Tuhan. Nah, itu semua itu ada pelajaran-pelajarannya. Dan kita mempelajari itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Tuhan ingin Bapak Ibu sekalian, kita memahami lebih dalam dari sekedar baptisan Yohanes ini. Nah, sekarang kita lihat apa hasilnya, saudara. Yang ketiga, kita lihat hasil yang pertama, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Ini dia ya. Dia selalu berusaha apa? Berusaha lebih banyak mendapat beberapa orang murid. Jadi untuk mendapatkan beberapa orang murid memang membutuhkan usaha. Kita lihat ya, Kisah Rasul 19 ayat 1. Kisah para Rasul 19 ayat 1. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Amin. Amin. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Artinya, saudaraku, mereka sudah percaya Yesus, mereka sudah belajar firman Tuhan. Jadi inilah saudara kasih Tuhan, kita ini adalah murid Tuhan. Ya, murid itu pekerjaannya adalah dia belajar. Murid yang belajar, dia akan memahami, dia akan mengerti, dia akan memiliki pengetahuan yang luas, ya, tidak terbatas hanya sampai pada baptisan Yohanes, tapi dia akan meningkat terus, saudaraku. Itu murid Tuhan, ya. Oke, beda dengan jemaat. Jemaat itu tidak mengerti. Ya, jemaat itu hanya tahu apa, saudaraku, ya, hanya tahu firman, tapi dia tidak mengerti. Tapi kalau murid, dia bukan cuma tahu firman, tapi dia mengerti akan firman Tuhan. Karena dia sudah belajar, dia diajarkan ya tentang rahasia-rahasia itu. Mari kita lihat yang kedua. Hasil yang kedua ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sangat merindukan apa? Baptisan Roh Kudus ya di dalam hidupnya. Oh, ini ada satu passion, ada satu kerinduan yang kuat. Ini perlu ada dalam diri kita. Mari kita lihat Kisah Rasul 19 ayat 2. Kisah para Rasul 19 ayat 2. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa Roh Kudus ada. Amin. Jadi dari ayat ini saya percaya di dalam hati orang percaya itu, dia punya sebuah kerinduan yang kuat untuk apa? Merindukan baptisan Roh Kudus. Saudara kasih Tuhan, ketika kami mengalami baptisan Roh Kudus, saudaraku, itu sesuatu perjumpaan dengan Tuhan yang tidak bisa terlupakan, saudaraku. Sehingga apa, Bapak Ibu sekalian, kami punya pengalaman-pengalaman yang indah dengan Tuhan ya. Indah sekali ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus. Dan saya mau bilang kepada kita semua, jadi begini, baptisan Roh Kudus itu terjadi satu kali. Tetapi dipenuhi Roh Kudus itu bukan satu kali, tapi berkali-kali, saudaraku. Nah, sama seperti kalau kita minum air di gelas kita ya. Ketika kita minum air di dalam gelas itu kan habis. Apa yang kita lakukan kalau kita mau minum? Kita tuangi lagi air ke dalam gelas kita, lalu kita minum lagi ya. Ketika habis gelas jadi kosong, kita tuangi lagi air, kita minum lagi. Nah, seperti itu. Mengalami baptisan Roh Kudus itu satu kali. Tapi kalau dipenuhi Roh Kudus bukan satu kali, tapi berkali-kali. Bahkan setiap jam, setiap waktu, so minta Roh Kudus penuhi hatimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dampak dari orang yang penuh Roh Kudus, wow, di dalam hatinya tidak kosong. Orang kalau hatinya kosong, pikirannya kosong, itu gampang disusupi, gampang dimasuki oleh roh-roh yang tidak benar, akan membuat orang itu menjadi aneh, membuat orang itu tidak stabil imannya, saudaraku. Langsung apa? Mulai lemah imannya. Karena apa? Kosong hatinya, pikirannya kosong. Tapi malam ini saya berdoa supaya Roh Kudus
penuhi kita semua. Bilang amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini dia yang terakhir dan nanti Pak Darmawan Lim akan berdoa buat kita sekalian. Lihat yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia dari baptisan Yohanes adalah pertobatan untuk meningkat ke atas, artinya meningkat untuk yang lebih tinggi lagi. Ada level-level yang lebih tinggi, dia akan naik sampai ke level-level itu. Kita lihat ya, Kisah Rasul 19 ayat 3. Kisah para Rasul 19 ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Amin. Amin. Dengan baptisan Yohanes, jangan berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam baptisan, dia akan naik. Dari baptisan Yohanes, naik baptisan Roh Kudus, naik baptisan api. Dia naik terus sampai dia mendapatkan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Tuhan memberkati kita sekalian di malam hari ini. Kita sudah belajar tentang kemuliaan Allah di dalam baptisan ya. Oke, kita akan berdoa dan kepada sahabat kita Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan akan berdoa untuk kita semua di malam hari ini. Haleluya. Ya, salam Pastor, salam Ya, teman-teman. salam. Mari kita doa setelah mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik. Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami datang kembali ke hadapan-Mu Tuhan, berdoa Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih, di mana kami tadi sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu Bapa. Kami mau belajar terus Tuhan, kami mohon kehadiran Roh Kudus untuk ada dalam kehidupan kami semuanya. Roh Kudus memimpin, membimbing, menuntun kami di dalam jalan-jalan kehidupan kami. Bawa kami Tuhan untuk melangkah berjalan dengan terang. Yes. Bapak yang baik, malam hari ini kami sangat mengucap syukur dan terima kasih atas ibadah Zoom online yang sudah kami ikuti, di mana kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu, di mana kami bisa memuji, menyembah-Mu Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Bapak, malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk Pastor John Sarbunan Tuhan, Gembala kami. Tuhan berkati Pastor John Sarbunan bersama Ibu Gembala, Ibu Simpan ini. Yes. Tuhan berkati dengan kesehatan yang baik. Tuhan urapi Pastor John Tuhan bersama istri dan anaknya. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanan dan penginjilan yang dikerjakan. Tuhan bawa Pastor John dan keluarganya kepada orang-orang yang berpengaruh dalam visi pelayanan dan penginjilan. Sehingga semua yang dilakukan, kerjakan seturut kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua teman-teman kami Tuhan, sahabat kami yang malam hari ini ikut ibadah Zoom online Gereja CLCC. Berkatilah mereka semua Bapak, berikan kesehatan yang baik. Tuhan, kami percaya berkat-berkat-Mu yang melimpah-limpah setiap hari ada dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan, Tuhan berkati bangsa kami Tuhan, negara kami Indonesia Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan diadakan oleh bangsa dan negara kami Tuhan pada tanggal 14 Februari ini. Tuhan Yesus, kami sepakat berdoa Bapa, berikanlah kepada kami Tuhan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang lahir takut akan Tuhan, pemimpin yang Tuhan berikan seturut kehendak-Mu Bapa untuk bisa hadir dalam pemimpin yang baik Tuhan untuk bangsa dan negara. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk umat pilihan-Mu Bapa. Tuhan, berkati bangsa Israel Bapa, berkati bangsa Israel, berkati kota Yerusalem. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya firman yang tadi sudah kami dengar Tuhan, mampukan kami bisa merenungkannya kembali, sehingga firman Tuhan selanjutnya menjadi rema, menjadi terang dan cerita dalam jalan kehidupan kami. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpuji Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, 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 amin. Amin, praise the Lord. Kasih tepuk dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang telah dinaikkan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Tuhan berkati Pak Darmawan Lim. Terima kasih Pastor, sama-sama. Amin, Tuhan berkati ya Pak Darmawan Lim, amin. Ya, kembali kepada host kita malam ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Tuhan Yesus, mana-mana
boleh menerima firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, yaitu kemuliaan Allah ada di dalam baptisan. Kita sebagai anaknya harus memiliki hati yang rindu, bahkan menerima Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dan yang ketiga memahami firman Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupan kita, agar kita bisa memahami akan baptisan dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih Pastor John Serbunan. Tuhan Yesus memberkati Pastor John Serbunan, pakai lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya, makin banyak jiwa dimenangkan, diselamatkan, nama Tuhan Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih pada Ibu Weli Hukubun yang sudah juga doa untuk firman Tuhan, berkati Ibu Weli yang ada di Papua, dan juga kepada Pak Darmawan Lim yang sudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Darmawan yang ada di Medan. Dan juga kepada Pak Frans Angki yang sudah memperkenalkan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Pak Frans Angki juga bersama keluarga besar yang ada di Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Itu dua properti yang akan diberikan oleh Ibu Jaju Endiawati Kuswandi dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Jaju. Ya, terima kasih Pak Lukas. Shalom, selamat malam semuanya. Ya, shalom Bu Jaju. Haleluya. Ya, saya akan menaikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara, dan Amin. doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting, dan diaminkan dengan I receive. Mari kita sama-sama naikkan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan dahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I I receive. Praise the Amin. Lord. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Jaju Endiawati Kuswandi dari Surabaya. Tuhan berkati Ibu Jaju. Ya, terima kasih Pak John, sama-sama. Iya, terima kasih Ibu Jaju. Ya Pak Lukas, sama-sama, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Jaju yang sudah menyampaikan doa profetik, menaikkan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati Ibu Jaju sama keluarga besar yang ada di Surabaya. Haleluya. Dan kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh
Ibu Sian Liang dari Surabaya. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Sian Liang. Ya. Terima kasih Pak Lukas atas kepercayaannya. Selamat malam Pak John, selamat malam Ya, semuanya. selamat malam Bu Sian Liang. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman info Yes. gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331 268 401 atau via rekening OPPO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan waktu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah Raya Minggu malam pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah gereja CLCC Onsite tetap muka akan dimulai pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat bertempat Ibu Indriani, Perum Merpati, Kehutanan Jalan Nusantara Blok 1 nomor 1 Pabean Sedati Sidoarjo dekat utara Hotel Sinar. Selanjutnya kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Info penting. Harap Bapak Ibu dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Sub Channel Sinta Nini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, menyalakan bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Ya. Selanjutnya spesial Happy Birthday Januari 2024 Pastor John Sarpuna MA dan keluarga besar CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 17 bulan 1 2024 Aldrik Ukubun, cucunya Ibu Weli Ukubun, Jayapura, Papua. 17 bulan 1 2024 Samuel Ukubun, cucunya Ibu Weli Ukubun, Jayapura, Papua. 24 bulan 1 2024 Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. Siapa lagi menyusul hutnya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiawati, Kediri. Ya. Di 085964277805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Disampaikan oleh Ibu Sian. Ya, sama-sama Pak John. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Sian Liang. Ya, sama-sama Pak Lukas. Tuhan berkati.
pengembangan gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati demikian sama cucunya. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan kita akan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan sudah menyelesaikan ibadah kita dan kita akan menerima doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Sebelumnya saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Juga saya berterima kasih sekali lagi buat Ibu Jaju yang sudah bertugas pada ibadah malam hari ini. Ibu Sian Liang, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Ibu Jaju bersama Ibu Sian Liang. Demikian juga terima kasih atas kehadirannya Ibu Weli Hukubun, Ibu Liani, Pak Darmawan Lim, salam buat Ibu Hana Nova, Pak Fransangki, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Pak Fransangki, ya, dan Ibu Marta, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, terima kasih. Adik Cindy, James, dan Johan, semuanya yang sudah hadir pada ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati, dan kepada Pastor John Sarbunan, juga kita mengucapkan terima kasih. Dan saya kembalikan pada Pastor John Sarbunan untuk doa berkat buat kita semuanya pada malam hari ini. Persilakan Pastor John. Ya, sebelum Pastor kita John. menutup, ya, Pak Darmawan, mungkin Pastor nanti John minta ya, bantu doakan saya ya, Darmawan sama Hana Nova dalam ya, pekerjaan kami, terus memohon kehadiran anak, Pastor. Tuhan mengaruniakan Ya. seorang anak untuk kita. Tolong bantu dalam doa. Terima kasih banyak Pastor John. Tuhan berkati pelayanannya. Ya, Lim, siap ya. Aku satu sampaikan malam hari ini. Mic bisa dibuka, Bu Indriani. Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Ya, Tuhan Yesus berkati semuanya. Tetap setia, semangat mencari Tuhan. Jerih payahnya tidak sia-sia. Ya, nanti kita hadir ya Bapak Ibu tanggal 20 di rumah saya. Itu rumah saya itu ada di gapuranya tulisannya Sedati Indah. Itu ada soto Abbas. Soto Abbas itu masuk ya. Masuk dari soto Abbas nanti lurus ada Alfamart. Ya, Alfamart itu belok aja. Tanya satpam di situ ya. Ya. Kalau di Google itu namanya Kokitavel. Ya, nanti cari di Google Kokitavel Pak John. Ya, oke. Yang nggak tahu ya. Nanti Bu Sinyang bisa hadir, Bu Jaju, ya, ya, ya Pak John, Pak Lukas juga, Bu Meliawati juga, Bu Sinta, ya Cindy, Bu Marta, ya kita semua bersatu untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah ibadah kita besok Sabtu dan melawat kita semua. Percaya yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Percaya ya Tuhan itu punya rencana yang indah ya. Saya itu memang kemarin dulu itu rindu untuk tempat doa. Saya itu ya tidak sengaja saya itu sudah bilang anak jual aja mesinnya papa yang di luar karena sudah 2 tahun lebih papa meninggal, mesinnya banyak kotorannya, tikus, nggak pernah dibersihkan, saya bilang gitu. Tapi saya berdoa sama Tuhan dalam waktu 1 minggu itu saya berdoa terus sama Tuhan. Akhirnya Tuhan carikan Tuhan pembeli yang tepat, saya bilang gitu. Sebetulnya mau dibeli orang Surabaya, sudah harganya dia oke, ternyata dia bilang uang saya kurang Cik, dia bilang gitu. Saya udah ambil aja, kalau uangnya kurang nanti kalau saya dikasih berapa nanti sisanya kamu ambil barangnya, lunasi, saya bilang gitu. Ternyata dia nggak jadi dan itu akhirnya dibeli orang Malang. Itu semua juga mesin bubut sama bor pres juga alat potong besi dibeli semua sehingga bersih sekarang rumahnya. Dulunya sekarang rumahnya bersih. Saya sudah bilang anak-anak itu kemarin waktu ambil kren itu kren angkat mesin bor sempat pecah sih.
itu porselennya, keramiknya. Saya bilang, nanti akan saya ganti keramik, Dek. Saya Mama rindu untuk tempat doa. Kita doa di luar aja, biasanya doa di dalam, tapi sekarang di dalam sumpek sekali. Ada kursi, ada tempat untuk Riki kerja, meja Riki kerja, sehingga kita bisa berdoa di luar luas ya. Ya itu sehingga doa saya dijawab Tuhan ya. Sehingga besok kita hadir, kita doa bersama. Terima kasih Pak John. Tetap setia, semangat. Bu Weli, nanti kapan ada waktu kita ketemu. Pak Darmawan, percaya ya Tuhan pasti ada mujizat Tuhan ya. Percaya banyak doa, banyak berkat, banyak mujizat. Percaya pasti Tuhan memberikan kandungannya. Bu Hana akan mempunyai anak ya, percaya ya Tuhan pasti jawab doa-doa kita ya. Bu Jaju, Pangki, sehat selalu Pangki, diberkati Tuhan. Juga Bu Sinliang, kita rindu kehadiran Bu Sinliang, juga Pak Lukas ya, sehat selalu. Nanti kita hadir ketemu di rumah saya Pak Lukas. Tuhan berkati Bu Sinta, Bu Meliwati, Cindy, Bu Marta, John James ya. Saya ya semua kita selalu ditolong Tuhan. Kalau kita selalu percaya dan selalu banyak doa, banyak berkat, banyak doa, banyak mujizat. Itu kerinduan saya seperti itu, seperti hamba Tuhan ya. Hamba Tuhan selalu, Pak John selalu ingatkan, banyak doa, banyak berkat, banyak mujizat. Itulah janji-janji kita pada Tuhan ya. Tuhan itu selalu tidak tega sama kita. Kalau kita selalu minta apa sama Tuhan ya, Tuhan selalu menjawab. Terima kasih Pak John, Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Saya hadirkan Chris juga. Nanti di Chris tanggal 21 baru ke Penang Pak John. Nanti dia 1 bulan di Penang. Iya. Sebelum tanggal 21, tanggal 20 saya ajak dia doa di rumah. Ya. Ya, terima kasih. Bantu doa, cucu saya masih batuk-batuk Pak John. Iya. Tadi saya repot, dia rewel terus ya. Sekarang udah sama mamanya, besok mau ke dokter ya. Bantu doa agar sembuh ya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kami kembalikan ke PS John. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Ketika saya mulai menyebutkan nama saudara masing-masing, percaya secepat itulah kuasa Tuhan akan menghampirimu dan kuasa Tuhan akan terjadi. Siapa yang sakit malam hari ini, imani. Taruh tangan kirimu di bagian dada, di bagian tubuhmu yang sakit, di mana saja engkau meletakkan tangan. Tuhan sudah berjanji, tanda-tanda ini menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Salah satu tanda adalah untuk menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus. Tuhan, engkau menjadi kepanjangan tangan bagi mereka. Saat aku minta nama Yesus, tangan Tuhan Bapakku, dijamalah tangan mereka saat ini dalam nama Yesus. Mengalirlah kuasa Tuhan dalam nama Yesus, mengalirlah mujizat Tuhan, mengalirlah oh Tuhan kesembuhan di dalam nama Yesus. Bagi mereka semua, aku berkata, Ibu Weli Hukubun, engkau disembuhkan Tuhan, jantungmu stabil, tidak lagi kaki bengkak. Dalam nama Sekolah Besar Hukubun di Kota Jayapura, Papua, disembuhkan Ibu Erna, Ibu Erni, Pak Wahyu, anak-anak cucu dalam nama Yesus, juga cucu kasih, Arsenio, Julia, dalam nama Yesus, Aldrik, dalam nama Yesus, kami doakan Nito Rusu, semuanya disembuhkan, juga Pak Stephen De Fretes, dalam nama Yesus. Oh Tuhan, kami doakan Aldo, semuanya disembuhkan, dipulihkan, diberkati, juga pekerjaan studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Pak Frans Angki yang kau terima kesembuhan mengalir atas tubuhmu saat ini juga, dalam nama berkat yang kau bersama dengan istri cucumu semua, keuanganmu dan rencana Tuhan atur semua, oh para donatur, Tuhan para sponsor mendukungmu kerjasamu dalam Yesus. Tuhan berkati
semua yang kau doakan, yang kau rindu. Tuhan sudah mendengar, Tuhan menjawab. Tahun 2024 tahun kemuliaan bagimu. Dalam nama Yesus, aku berkata malam ini juga Ibu Jajuk Eliwati Koswandi, Engkau terima dalam nama Yesus. Engkau terima dalam nama Yesus. Tuhan, kami doakan saat ini dalam nama Yesus, dimanapun Engkau meletakkan tangan di bagian tubuhmu, aku berkata di bagian kepala dalam nama Yesus, sehat kembali, pulih dalam nama Yesus, mengalir aliran kesembuhan, urapan yang baru, urapan yang menyembuhkan engkau. Terima dalam nama Yesus. Tahun 2024 ini Tuhan sudah menyembuhkan engkau, karena ini adalah tahun kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini juga kami berkata untuk Ibu Siang Liang, engkau terima mujizat keajaiban untuk cucumu, juga BAB-nya sudah lancar, tidak ada gangguan atau sakit apapun. Tuhan sudah menyembuhkan engkau, memulihkan anak mantu cucumu, keuangan ekonomimu dipulihkan. Dalam nama Yesus, untuk Pak Lukas Kristanto, engkau terima aliran kesembuhan, mujizat ajaib sudah terjadi malam ini juga di dalam nama Yesus. Kami doakan juga saat ini juga untuk Ibu Marta, engkau terima aliran kesembuhan, urapan yang baru, untuk kesembuhan mengasuh dalam tubuhmu. Saat ini juga Tuhan sudah pulihkan engkau bersama dengan anak dan cucumu, semua disembuhkan Tuhan. Tuhan berkati pekerjaan mereka dan studi mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Cindy, Johan James, Tuhan semua diberkati dalam nama Yesus. Malam hari ini Pak Darmawan, Tuhan berkati kandungan istrimu, sehingga anak yang dikandung itu adalah benih ilahi, dan dia akan penuh Roh Kudus, dia penuh firman Allah, dia punya masa depan penuh harapan, dan dia yang akan menjadi kebanggaan engkau bersama dengan istrimu dalam nama Yesus. Dia akan menjadi alat Tuhan dalam nama Yesus. Dan aku berkata tahun 2024 ini tahun pemulihan, karena ini adalah tahun kemuliaan Tuhan bagimu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Tuhan juga sudah sembuhkan engkau saat ini juga, sehingga engkau bersama dengan istrimu bisa melayani lebih maksimal. Tuhan kirimkan orang-orang kunci bekerja sama dengan engkau dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa saat ini juga dalam nama Yesus untuk Ibu Weli Hukubun, yang juga menaikkan doa untuk sahabat terkasih keluarganya, yaitu kami doakan bahwa Tuhan Yesus, Ibu Mike saat ini juga, Ibu Mike Rantung yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan engkau Ibu Mike, aliran kesembuhan mengalir atasmu. Terima dalam nama Yesus. Apapun yang engkau derita saat ini oleh bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu, dan juga berkati Pak Lukas untuk pekerjaannya. Aku berkata Pak Lukas, tahun 2024 adalah tahun kemuliaan Tuhan bagimu. Untuk keluarga besar Koswandi, Ibu Jajuk, Ibu Nini, juga Ibu Lina, dan kakak beradik di mana saya mereka berada, baik di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga di Bali. Tuhan sertai mereka dengan anak cucu keturunan mereka dalam nama Yesus. Semua mereka aman, disembuhkan, dipulihkan, diberkati keuangan pekerjaan bisnisnya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami padamu. Kami doakan juga untuk Chris, saat ini menantu Ibu Indriani yang akan menikah dengan putrinya. Kami doakan Tuhan sembuhkan Chris saat ini juga. Tuhan sembuhkan Male, Tuhan sembuhkan ibunya, Tuhan sembuhkan cucunya, anaknya Ricky dalam nama Yesus. Untuk Ibu Indriani juga Tuhan pulihkan kesehatanmu dalam nama Yesus. Tahun 2024, engkau terima kemuliaan Tuhan di tahun ini. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan akan nyatakan. Bahkan semua yang hadir malam ini, ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan. Yang belum pernah engkau lihat, engkau akan lihat. Yang belum pernah engkau dengar, engkau akan dengar. Yang belum pernah timbul dalam hatimu, Tuhan akan nyatakan bagimu. Engkau akan rasakan itu. Yang belum pernah engkau memikirkan, Tuhan akan menyatakan itu bagimu. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau yang percaya tidak ada yang mustahil. Aku berkata yang hadir pada malam ini, yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan Tuhan, pulang bawa pemulihan, pulang bawa kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan pada malam ini ketika engkau beristirahat, Tuhan berkata, saat engkau tidur pun engkau diberkati Tuhan. Dan pada waktu engkau bangun di besok pagi, engkau sedang melihat ada kemuliaan Tuhan. Tuhan menyediakan segala berkat yang terbaik di waktu pagi. Dalam nama Yesus, terima malam hari ini. Keajaiban sudah terjadi. Tuhan, mari Ibu Siang Liang, kami doakan dia. Tuhan berkati dia, Tuhan akan pakai dia juga menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk memenangkan jiwa bersama dengan teman-temannya. Oh, Cifung, Cierna, dalam nama Yesus, Cimecian, dan yang lain-lain, Tuhan pakai mereka juga menjadi alat Tuhan dalam tangan Tuhan, memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Sembuhkan juga Ibu Ong Kyo Kim, Tuhan pulihkan dia. Kami percaya Tuhan berkati dia bersama dengan anak mantu cucunya. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kami doakan tanggal Tuhan 20
2020, acara tempat Ibu Indriani, lawatan demi lawatan, urapan, puasa, mujizat, ajaib terjadi. Semua yang melayani di dalamnya, yang ambil bagian, Tuhan berkati. Juga teman-teman yang bisa mengikuti lewat live streaming, lewat Zoom, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami sementara akan berpisah satu dengan yang lain. Terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati Oma Nana, adik Kesia juga dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berkati Ibu Kesia Wichan yang ada di Hong Kong. Tuhan berkati dia, pulihkan dia, bawa lebih dekat, semakin melekat dengan Tuhan. Terimalah berkat ini saudaraku. Terimalah berkat ini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya, tahun 2024, engkau dan saya terima kemuliaan Tuhan, lihat kemuliaan Tuhan, kita alami kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Pastor John. Ya, Sama-sama. terima kasih. Memberkati Pak Lukas, Krisnanto untuk pelayanannya, Pak Fransangki, Pak Darmawan, Bu Jajuk, terima kasih Terima kasih banyak pelayanannya. Pastor John. Tuhan berkati Sama-sama Pak pelayanan Darmawan, Pastor. Bu Sian Liang. Bu Terima kasih Indriani, Bu Eli. salam. Pak Selamat Lukas, istirahat salam. semuanya ya. Bu Jajuk, salam Bu. Salam sehat Bu Jajuk. Ya, Pak Darmawan, salam buat Ibu Hananova. Terima kasih Pastor John. Ya, Ibu sampai kita Gembala, ketemu juga. lagi Terima kasih teman-teman Pak semua. Pendeta untuk Kasih. doanya, Salam Bu. Sama-sama. pelayanannya, Tuhan Bu Eli. berkati. Berkati Bu Meli, salam buat keluarga besar di Papua ya. Ayo ya, Jajuk, salam buat Bu Nini, Bu Bulina ya Pak semuanya. Ya, Darmawan, makasih Pak. Terima kasih Bu Oke. Eli. God Salam bless sehat you ya. semuanya. Bu Jajuk ya. Salam sehat Bu. Bu Yawati, Indriani Bu. Yohan Salam Bu. Cindy, Ya. Jen Selamat malam. Shalom. Bu Eli. Ya, selamat malam semuanya. God bless you Selamat malam. all. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.